puji Tuhan. Kembali kita pada kesempatan ini akan melihat, membaca dan merenungkan renungan firman Allah. Dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan mengawali tahun 2025 ini dengan segala penuh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tentunya selalu yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperhatikan akan segala apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk menopang perjalanan hidup iman kita kepadanya. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ingin menekankan, mungkin dapat digunakan sebagai tema renungan pada saat ini, yaitu yang baru biarlah tetap baru. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita garis bawahi dan kita renungkan, kita patut bersyukur bahwa Tuhan setia di dalam segala keadaan. Tuhan kita tetap setia di dalam segala keadaan. Itu poin yang pertama yang kita lihat. Nah, di setiap tahun membawa cerita yang unik menurut pengalaman-pengalaman pribadi kita. Terkadang kita mengalami kesulitan, kita mungkin mengalami keadaan menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa. Tetapi di satu sisi juga kita sering mengalami sukacita. Kita mengalami keindahan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan ketika kita tetap setia kepada firman-Nya. Namun di satu sisi ada banyak hal yang terkadang membuat kita kemudian menjadi begitu mudah untuk emosi, begitu mudah untuk tersinggung, begitu mudah untuk mengalami hal-hal yang pahit karena sesuatu hal. Jadi di dalam tahun-tahun yang kita lewati, memang masing-masing membawa cerita yang unik, membawa cerita menurut pengalaman pribadi masing-masing. Namun kita harus ingat bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia kehadirannya memberikan kekuatan, kehadirannya memberikan penghiburan bagi saudara dan saya. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang selalu setia kepadanya. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 kita melihat kitab Mazmur di sana. Mazmur pasal yang ke-34 kita akan lihat pada ayatnya yang ke-19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Biarlah ini menjadi sebuah pegangan kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, barangkali kita memiliki cerita yang unik, yang dipenuhi dengan kesedihan, yang dipenuhi dengan kesulitan, yang dipenuhi dengan tekanan, bahkan ancaman-ancaman yang membahayakan dan sebagainya. Tapi kita tetap harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dekat dengan orang-orang percaya, Tuhan yang dekat dengan orang-orang yang mengasihinya dan yang setia kepadanya. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memberikan kita kekuatan. Dia selalu memberikan kita perlindungan. Inilah menjadi sebuah kenangan kita dengan Tuhan, bahwa kita tidak mau meninggalkan Tuhan sekalipun
seperti hal-hal yang negatif yang kita alami menurut pengalaman pribadi kita tentang kesulitan, tentang kesedihan dan sebagainya, kita tetap berkomitmen kepada Tuhan. Karena tanpa kita sadari bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita, Dia bekerja, Dia membuat sesuatu menjadi baru. Nah, ayat dalam Korintus tadi mengatakan, biarlah yang lama sudah berlalu. Orang-orang yang ada di dalam Kristus tidak perlu untuk memikirkan hal-hal yang sudah lalu, hal-hal yang sudah bersifat masa lalu, tetapi kita diarahkan untuk fokus kepada hal-hal yang baru yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Sesungguhnya yang baru yang akan datang. Nah, yang baru inilah kita tetap mempertahankannya supaya dia tetap baru dan tidak termakan oleh sekam dan tidak termakan oleh hal-hal yang dapat merugikan. Kita berpegang kepada firman Allah. Biarlah yang baru tetap baru di dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah merujuk kepada diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri juga, yaitu introspeksi. Perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Artinya, kita jangan selalu berharap untuk orang lain menilai kita. Walaupun orang lain itu selalu melihat kita dan mereka memiliki penilaian masing-masing terhadap diri kita. Nah, sebaliknya, kita pun harus menilai setiap langkah kehidupan kita. Bukan hanya orang lain yang menilai kita, bukan hanya Tuhan yang menilai kita, tetapi kita juga harus mampu menilai langkah kehidupan kita. Kenapa? Karena akhir tujuan juga adalah masalah waktu untuk introspeksi, adalah masalah waktu untuk menilai perjalanan hidup kita kepada Tuhan, di mana kita mungkin lebih banyak memberikan waktu untuk keuntungan diri kita sendiri, atau kita lebih banyak waktu untuk mengutamakan Tuhan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan. Tahun-tahun yang kita jalani ini adalah sebuah kesempatan bagi diri kita untuk lebih dalam lagi menilai setiap langkah kehidupan saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, daripada kehendak Tuhan. Ya, menilai apakah kita selama ini sedang berada atau sudah jauh dari kehendak Tuhan atau bagaimana. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 kita lihat di sana, saya mengutip satu ayat lagi di sana, Galatia pasal yang ke-6 dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, ini menjadi pegangan untuk menjalani tahun-tahun ke depan ini bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, agar supaya kita tidak salah melangkah dan kita harus lebih banyak melihat tentang perjalanan hidup kita. Nilailah diri kita sendiri, nilailah kehidupan rohani kita, nilailah apa yang selama ini kita lakukan sudah baik, sudah benar di hadapan Tuhan, atau justru sebaliknya, yaitu lebih memperburuk diri kita. Saya berharap dan menjadi sebuah pengharapan kita, ya, di tahun-tahun yang sedang kita jalani ini, tahun 2025 sampai ke depannya, di tahun baru ini, marilah kita tetap mempertahankan apa yang Tuhan sudah buat, yaitu sesuatu yang baru, mempertahankannya, biarlah itu tetap baru dalam perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat buah dari hidup kita. Apakah kita sudah menghasilkan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu tentang buah dari hidup kita di tahun-tahun ini. Mungkin adalah kesempatan
bisa menjadi sebuah kesempatan terakhir bagi kita untuk menilai dengan hati yang lebih bersih dan tetap berkomitmen yang lebih kuat kepada Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah di dalam menyongsong tahun-tahun kita ke depan ini dengan penuh pengharapan, karena masa depan masih penuh misteri. Kita belum bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menyingkapkan rahasia kebenaran firman Allah, dan itu sebabnya pertahankan sesuatu yang baru yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Namun kita tidak perlu takut, ya. Walaupun masa depan, masa yang akan datang masih penuh dengan misteri, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, kita lihat di sana. Yesaya pasal 43 di dalam ayatnya yang ke-18. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan mengarahkan kita, mengingatkan kita yang sudah berlalu tidak perlu kita mengenangnya kembali. Tidak perlu kita mengingatnya. Tidak perlu kita memikirkan, apalagi memikirkan secara mendalam. Tapi Tuhan mengarahkan kita ke depan, ke hal-hal yang baru, walaupun masih penuh dengan misteri. Tetapi Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan menumbuhkan sesuatu yang terkadang belum kita ketahui. Tapi itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita menyongsong dan menjalani tahun-tahun ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, kita tidak perlu mengenang masa yang sudah berlalu. Hal-hal yang lama, masalah-masalah yang sudah berlalu, kita tinggalkan, kita kubur, dan kita arahkan hidup kita ke depan. Nah, kemudian dalam Galatia tadi katakan, jangan sesat. Nah, biarlah kita tetap ada dalam kehendak Tuhan, ada dan selalu mendalami kebenaran-kebenaran firman Allah, karena kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk terlibat bersama pelayanan dengan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang terakhir, membuat komitmen yang baru. Yang keempat, nah, hidup apa komitmen kita? Mari kita mau hidup di dalam kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kita lihat di sana ayat yang terakhir, ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih merupakan sebuah pedoman yang paling utama, pedoman hidup kita yang paling utama di dalam langkah perjalanan hidup kita ke depan. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Allah yang datang kepada kami pada saat ini. Tuhan kiranya memeteraikan dalam hati kami dan pikiran kami. Tuhan memberkati jemaat Susanim yang ada. Tuhan memberkati kami semua, dan kami tetap hidup dalam kasih kepadamu, hidup dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan kami menghadapi, menjalani tahun-tahun yang akan kami jalani ke depan ini. Tuhan Yesus selalu menolong kami, Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.